Supply chain management adalah rangkaian kegiatan, mulai dari tahap merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan manajemen barang dan jasa sampai berada di tangan konsumen. Supply chain management merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bisnis. Hal ini memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis yang dijalankannya. Di mana dengan manajemen yang baik, Anda dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan dapat menaikkan keuntungan bisnis. Agar prosesnya efektif diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, produsen, sampai ke tangan konsumen. Laporan informasi dapat berperan penting dalam meningkatkan manajemen supply chain. Informasi terkini dan akurat akan membantu koordinasi yang lebih baik dalam menentukan keputusan dan strategi yang tepat untuk mencapai efisiensi operasional dan memantau kinerja untuk meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik, sangat penting untuk keberhasilan kegiatan dan proses supply chain di masa depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B LPI 5B Malam. Hari ini kami akan membahas tentang simulasi 30 hari pada Java Furniture Company Indonesia dengan SCM Group. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adito Wirawan, Bu Jessica Olivia, dan Bu Din Mulia Ningtyas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Materi yang pertama itu menjelaskan goals dari SCM Group yang akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Goals atau tujuan SCM Group. SCM Group memiliki beberapa tujuan utama dalam mengoptimalkan rantai pasok. Pertama, dalam hal analisis efisiensi, sistem ini membantu kita mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam distribusi dan transportasi. Misalnya, kita bisa melihat di mana terjadi keterlambatan pengiriman, di mana lokasi terjadinya penumpukan atau kekurangan stok, serta bagaimana performa setiap elemen dalam rantai pasok kita. Berfokus pada optimalisasi pengiriman dan produksi. Di sini kita bisa merancang ulang rute distribusi agar lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Dalam hal pengurangan biaya logistik, SCM Group memberikan insight yang berharga. Kita bisa mengoptimalkan penggunaan armada transportasi, mengurangi biaya penyimpanan melalui manajemen inventory yang lebih baik, dan mengefisienkan rute pengiriman untuk menghemat bahan bakar. Hasilnya, perusahaan bisa mencapai penghematan biaya transportasi hingga 10%. Peningkatan kepuasan pelanggan menjadi tujuan berikutnya. Dengan sistem ini, kita berhasil meningkatkan on-time delivery performance dan memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan. Buktinya, tingkat pemenuhan pesanan meningkat signifikan dari 85% menjadi 95%. Terakhir, SCM Group sangat efektif dalam mengevaluasi kinerja sistem dan teknologi. Kita bisa mengsimulasikan berbagai skenario rantai pasok untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sistem ini juga membantu mengukur dampak perubahan dalam sistem terhadap kinerja keseluruhan dan menguji ketahanan sistem terhadap berbagai gangguan. Hasil yang dicapai melalui implementasi SCM Group sangat menggembirakan. Produktivitas meningkat sebesar 15%, biaya transportasi berkurang 10%, dan tingkat pemenuhan pesanan mencapai 95%. Ini membuktikan bahwa simulasi dan optimasi menggunakan SCM Group memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan dipresentasikan oleh Horas. Kepada Horas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Septian.
Jadi dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang menentukan keberhasilan dalam SCM atau Supply Chain Management. Nah, kami membahas yang pertama itu nomor satu ada menetapkan tujuan yang jelas. Nah, dalam hal ini bicara tentang identifikasi tujuan, juga seperti eh, kita harus memastikan tujuan SCM ini kemana akan kita bawa. Yang kedua itu ada membangun hubungan kuat dengan pemasok dan mitra. Nah, dalam hal ini membicarakan tentang hal kita harus memilih pemasok yang handal atau mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan kita. Yang ketiga itu ada mengintegrasikan teknologi. Nah, dalam hal ini membicara tentang kita harus menggunakan perangkat lunak SCM seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, bisa juga atau WMS atau Warehouse Management System. Nah, yang keempat itu ada mengelola inventaris secara efisien. Nah, dalam hal ini berbicara tentang terapkan metode seperti just in time atau GAT untuk mengurangi kelebihan stok. Karena kelebihan stok juga dapat mempengaruhi SCM ya. Yang kelima itu ada meningkatkan proses logistik. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang optimalisasi rute distribusi mengurangi biaya transportasi. Jadi kita harus memulai atau memilih rute yang terdekat supaya barang kita cepat dikirim, juga biaya pengiriman lebih efisien. Yang keenam itu ada pemantauan dan evaluasi kerja. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang tetapkan key performance atau KPIs seperti waktu siklus, biaya, atau juga bisa dilakukan dengan tingkat pelayanan kita dalam hal pendistribusian. Yang ketujuh ada kolaborasi antar divisi. Nah, dalam hal ini bicara tentang pastikan semua departemen atau produksi pemasaran itu mencapai efisiensi yang baik dalam atau bisa dikatakan sebagai target dalam perusahaan. Yang kedelapan itu adalah mengelola risiko. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengidentifikasi risiko atau potensi, kita dapat merancang atau memperbaiki sistem di SCM kita dalam perusahaan. Yang sembilan itu ada meningkatkan fokus pada keberlanjutan. Nah, dalam ini bisa tentang adopsi praktek lingkungan mungkin bisa dikatakan sebagai limbah jika kita berbicara tentang SCM tersebut. Juga kita harus memastikan rantai pasok itu memenuhi standar keberlanjutan global. Nah, yang 10 itu pasti kita harus melakukan pelatihan dan pengembangan tim kerja. Dalam hal ini bisa kita lakukan dengan tingkatan keterampilan karyawan, nah, harus memenuhi SCM tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Septian. Baiklah, terima kasih kepada Horas. Selanjutnya adalah kendala yang pernah terjadi dalam pencapaian goals yang akan disampaikan oleh Bang Mikael. Kepada Bang Mikael, persilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Bang Septian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang error-error yang terjadi pada studi kasus SCM Globe, yaitu pada hari ke-24 kami mengalami masalah dengan stok furnitur C di gudang Singapura. Masalah ini menyebabkan ketidakseimbangan stok dan mengganggu pengiriman. Berikutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, kami segera menambahkan jumlah stok yang tersedia di gudang tersebut guna memastikan ketersediaan produk dan kelancaran pengiriman. Kemudian pada hari ke-28, terjadi masalah lain yang melibatkan furnitur B di gudang Antwerp karena kekurangan stok. Kekurangan ini berdampak pada permintaan pengiriman ke lokasi lain. Untuk mengatasinya, kami menambahkan jumlah stok di gudang Antwerp dan sementara mengurangi permintaan di tujuan pengiriman terkait. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan aliran stok dan memastikan distribusi produk tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Septian. Baiklah, yang terakhir adalah bagaimana hasil akhir dari laporan kami yang akan disampaikan oleh Kak Nadila Febrianti. Kepada Kak Nadila, kami persilakan. Terima kasih moderator. Jadi bagi hasil akhirnya adalah pertama mengoptimalkan jalur distribusi. Jadi kita bisa menentukan jalur dengan biaya transportasi paling rendah tanpa mengorbankan kecepatan pengiriman. Lalu yang kedua itu ada penyesuaian jumlah stok, di mana kita bisa menjaga keseimbangan stok di berbagai lokasi penyimpanan agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan barang. Yang ketiga ada mengoptimasikan produksi, yaitu menyesuaikan dengan permintaan pasar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Kita bisa memperkirakan permintaan dengan lebih akurat. Dan terakhir
yaitu peningkatan efektivitas transportasi. Pemilihan kendaraan harus disesuaikan dengan kapasitas angkut dan biaya operasional agar lebih hemat dan efisien. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nadila. Demikianlah pemaparan mengenai laporan SCM Globe kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.